warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Loji 1 dan terima kasih kepada guru-guru yang telah menyempatkan acara ini dalam pembahasan. Kemarin saya mendapatkan pelajaran dari dinas yang sekarang dilanjutkan dengan RTL, yaitu rencana tindak lanjut, yang mana saya minta dukungan dari semua kawan-kawan guru. Di sini saya akan membahas merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, yang temanya yaitu membangun jiwa dan raganya. Topiknya yaitu gerak kreatif, yang biasanya itu lanjut latar belakang. Di sini yang pertama pemikiran KHD yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Yang kedua, senam merupakan aktivitas kebugaran jasmani yang memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan iringan musik atau irama. Yang ketiga, kurangnya kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. J, yang berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani agar dapat hidup aktif sepanjang hayat. Yang ketiga, memfasilitasi murid berkreasi dengan merancang sebuah senam kreasi yang dapat digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, capaian program. Capaian program di sini kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kebugaran jasmani yang menerapkan karya berbasis proyek. Yang kedua, menjalinnya kerjasama antara guru yang tergabung dalam komunitas belajar sekolah. Yang ketiga, peningkatan kreativitas peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi. Selanjutnya, kita langsung ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang beragam, memanfaatkan media belajar dan penggunaan strategi belajar bertujuan untuk dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik yang meliputi. 1. Berdiskusi bersama dengan pendidik dalam teknis, menentukan kelompok sebelum memulai materi pembelajaran. Setelah terciptanya kelompok, guru menjelaskan tentang teknis materi yang akan dilaksanakan.
oleh siswa dalam proses pembelajaran dengan memodifikasi komponen gerakan senam yang terdiri dari gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan yang berkesinambungan dengan iringan musik irama yang harus diciptakan dari ide-ide kreatif peserta didik yang menarik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, selanjutnya proses merancang atau memodifikasi gerakan senam pembelajaran ini sesuai dengan tujuan utama. Pembelajaran PJOK adalah pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran sehingga peserta didik menjadi lebih inovatif. Yang ketiga, berkaitan dengan materi inti, proses pembelajaran PJOK adalah siswa aktif bergerak dalam melaksanakan aktivitas olahraga sehingga membuat siswa menjadi sehat, bugar, timbullah rasa percaya diri. Selanjutnya, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan menurut saya yaitu motivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik memikat. Yang kedua, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, hasil belajar siswa meningkat hingga peserta didik mengalami perubahan tidak hanya dari hasil pembelajaran, kognitif, efektif, dan psikomotornya, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan, dan karakter peserta didik. Jadi pembelajaran dari proses keseluruhan yaitu untuk dapat mengajar dengan baik perlu menganalisis permasalahan yang dialami peserta didik, menganalisis solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang serta mengimplementasikannya ke dalam topik pembelajaran. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam struktur ini yang pertama yaitu koordinator program. Yang menjadi koordinator program yaitu wakil kepala sekolah yang di bidang kurikulum SDN Logi 1. Yang menjadi timnya pelaksananya itu guru-guru dan staf sekolah SDN Logi 1. Yang ketiga rekan sejawat yaitu guru mata pelajaran PJOK, PAI, dan guru kelas. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki atau aset yang dimiliki sekolah. Aset yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia di sini yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial yaitu jaringan hubungan dan kepercayaan antar warga sekolah seperti organisasi masyarakat, komite sekolah, dan kelompok belajar atau KKG. Yang ketiga, modal fisik. Modal fisik di sini yaitu instruktur, sarana dan prasarana dan teknologi yang mendukung seperti lapangan. Selanjutnya, modal finansial. Modal finansial di sini yaitu sumber dana yaitu datangnya dari BOS yang mendukung pembelian sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana sekolah. Yang selanjutnya yaitu modal politik. Kebijakan dan peraturan yang mendukung perubahan politik positif di sini sekolah. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya, yaitu
nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Rencana kita dalam evaluasi di sini yaitu observasi langsung, angket dan wawancara. Yang kedua, kriteria keberhasilan program akan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi aktif peserta, dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Waktunya yaitu evaluasi akan dilaksanakan setiap akhir kegiatan dan pada akhir program. Selanjutnya, barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu atau ada penambahan, silakan. Dipersilakan kepada Ibu Bapak Guru. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Narmi yang telah menjelaskan dengan gamblang mengenai RTL ya Bu, rencana tindak lanjut. Punten Bu, scroll ke atas yang mengenai aset atau modal-modal. Nah itu kan ada 7 modal ya Bu. Modal itu termasuk aset sekolah. Jadi kalau kita tidak mempunyai aset atau modal, sekolah tidak akan berjalan. Jadi kita harus bekerja sama. Itu modal manusia, sosial, modal fisik, lingkungan, finansial, modal politik, dan juga modal agama. Nah, yang saya tanyakan, Bu, dari ketujuh modal itu, kami ingin tahu contoh nyata atau rencana Ibu Narmi ke depannya itu seperti apa. Contoh modal manusia, modal sosial dan lain sebagainya. Satu saja dari setiap modal atau aset. Mungkin itu saja Bu Narmi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menanyakan masalah modal atau aset-aset yang ada di SD Loji ini. Menurut saya, contoh dari aset manusia ya. Aset manusia itu di sini kan contohnya kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Menurut saya seandainya sering terjadi di sekolah kita kan anak-anak banyak yang bandel, yang nakal. Dengan adanya aset manusia, kita bisa bersama-sama saling mendukung, saling membantu untuk membimbing anak-anak supaya anak itu menjadi anak yang baik dan di sekolah ini menjadi sekolah yang baik dan jadi sekolah yang maju dalam keamanan, ketertiban, kebersihan, dan segala macam. Sepertinya itu. Kalau masih kurang, silakan ada yang mau menambahkan. Pada siapa yang mau menambahkan? Yaitu prinsip saya supaya
supaya anak menjadi anak yang baik, yang berkreatif, inovatif, dan menjadi berkesinambungan. Nah, barangkali ada yang kekurangan dalam segala hal. Silakan, siapa yang akan menambahkan? Pak Denny, silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu guru PJOK. Saya guru PAI menanyakan masalah agama dan budaya. Kata ibu, di sini kapasitas sekolah kita modal agamanya apa tuh? Apakah modal agamanya harus sama atau gimana kalau beda-beda cara kapasitas yang dimiliki sekolah kita? Jadi mohon penjelasannya masalah modal agama, apakah modalnya itu harus sama atau gimana kalau beda-beda gitu kan? Sedangkan dalam modal agama itu kan ada nilai-nilai luhur agama kan. Sedangkan di zaman sekarang nilai-nilai luhur masalah agama ada yang kelihatan masalah nilai luhurnya. Contoh, kita melaksanakan sholat duha, ya pasti modal agama itu termasuk modal dalam PJOK untuk melahirkan anak-anak kita menjadi nilai-nilai masalah keagamaannya. Tapi kenyataannya ya sangat susah, harus diberat-berat berangkali rupanya untuk dari saya sebagai guru agama mohon penjelasannya masalah modal agama, apakah harus sama atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menanyakan bagaimana modal agama dalam PJOK. Menurut saya, agama dalam PJOK juga sama seperti agama, pelajaran agama. Karena di dalam PJOK juga ada aturannya juga, enggak asal olahraga. Di dalam olahraga juga itu yang pertama kan diutamakannya tuh berdoa. Makanya jadi menurut saya olahraga dengan agama itu hampir sama. Karena di dalam olahraga juga yang diutamakan tuh agama dulu. Contohnya sebelum pelajaran olahraga dimulai, diawali dengan berdoa. Nah, setelah berdoa kan pelajaran olahraga dimulai dan diakhiri dengan berdoa juga. Maka dari itu tidak dibeda-bedakan pelajaran olahraga dengan agama. Karena agama juga, olahraga juga dikaitkannya dengan agama. Karena paling utama dalam segala-galanya yaitu agama. Pelajaran agama yang pertama, olahraga itu yang nomor 2. Yaitu Ustaz, barangkali kurang puas. Ya, terima kasih.
Yang lainnya? Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.